Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek dan kali ini kita bakal ngelanjutin render realistic V-Ray 6 eksterior part 3. Oke, buat teman-teman yang tertarik seputar rendering V-Ray atau penggunaan software V-Ray dan 3D, kalian bisa langsung subscribe channel ini dan juga jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara kalian like, comment, subscribe terus share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan channel ini pun semakin berkembang. Oke, kita bakal langsung lanjut nih tentang render realistic V-Ray 6 eksterior part 3. Jadi di part 3 ini saya menggunakan dua modeling yang berbeda. Yang pertama adalah modeling objek dari bangunan ini. Ini saya download di sini nih. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya. Jadi kalian buka 3D Warehouse di sini, terus atau kalian cari aja di Google ya. Terus kalian tinggal ketikkan kata kunci traditional house Japan atau Jepang ya. Jadi di sini kalian scroll aja ke bawah dan ini modeling yang saya pakai. Jadi modeling ini tuh dibuat oleh Paul O. Ini sebenarnya model Jepang tapi dibuat atau didesain sama orang Inggris ya atau orang Barat lah ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa langsung download aja ke websitenya 3D Warehouse. Oke, kita bakal langsung kembali lagi ke SketchUp-nya. Dan untuk landscapingnya, saya juga download di 3D Warehouse. Yang modeling ini tuh Sasaki Kojiro kalau nggak salah. Jadi saya menggunakan modeling untuk landscape-nya dari Sasaki Kojiro. Dan ya buat teman-teman yang pengen untuk modeling ini atau modeling landscape-nya, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya kalau misalnya kalian pengen. Dan juga jangan lupa untuk bantu share gitu. Oke, kita bakal langsung lanjutin untuk ngebongkar settingannya. Jadi settingan yang saya buat di sini itu adalah settingan berdasarkan yang saya ulik-ulik gitu. Beberapa ada literatur dari internet, cuman selebihnya saya ulik-ulik sendiri settingannya. Oke, jadi langsung aja ke settingan V-Ray-nya. Kita bakal langsung buka V-Ray Asset Editor. Yang pertama adalah kita bakal buka dulu intensity-nya ya. Nah, di sini kita bakal ngebahas settingan air. Nah, di sini untuk settingan airnya sendiri ya, saya pakai WaveProc. Ini saya ambil materialnya dari V-Ray Asset Editor material yang sudah di-download. Tentunya teman-teman subscribe channel tentang arsitek yang udah lama pasti udah tahu tentang V-Ray Asset Editor yang materialnya itu di-download sendiri gitu. Oke, jadi di sini saya menggunakan material ini, WaveProc ya. Adanya itu di bagian liquid. Mana sih liquid? Nah, di sini. Jadi kalian tinggal cari-cari aja dan kalian bisa temuin material ini di sini gitu. Oke, untuk material ini sebenarnya atau defaultnya tidak perlu kalian setting-setting lagi. Kayak misalnya gelombang-gelombang airnya atau apalagi ya atau transparansi dari airnya ya itu nggak perlu kalian setting-setting lagi. Cuman saya menggunakan beberapa modifikasi agar airnya itu bisa terlihat lebih realistik lagi gitu. Jadi kalau settingan defaultnya udah bagus dan ya saya bakal setting-setting lagi atau meningkatkan kualitas dari tampilan airnya gitu. Dan di sini untuk settingannya di sini saya rubah ya bagian sini ya reflection colornya, terus color di sini saya rubah juga ya. Jadi kurang lebih colornya itu seperti ini. Kalian bisa lihat ya untuk colornya ini. Terus untuk reflectionnya kurang lebih seperti ini. Refractionnya ya refractionnya itu ada warna seperti ini atau warna yang saya setting. Terus untuk settingan intensity-nya ya mungkin di bagian tengah ya, mendekati tengah lah ya bagian sini. Jadi kalian bisa kira-kira aja. Terus selanjutnya bagian quotes ya, bagian quotes. Nah, bagian quotes ini atau bagian warna ya, warna dasar dari airnya gitu. Nah, ini saya setting seperti ini, warna dasarnya warna putih ya. Terus apa lagi ya? Coba kita lihat ke bawah. Oh ya, jadi kurang lebih seperti inilah settingannya. Jadi di bawah ini udah nggak ada yang saya tambah-tambahin lagi. Kurang lebih seperti ini settingannya. Oke, sampai sini untuk pembahasan airnya udah jelas ya. Selanjutnya, eh pertama ya, saya lupa ingetin kalian waktu di awal video. Pertama kalian harus setting dulu view-nya. Jadi view yang saya ambil itu seperti ini.
kita bakal ke sini, terus ke render output. Nah, view yang saya ambil itu widescreen ya, 16:9. Di sini render outputnya 3000 ya, terus 1687. Jadi seperti ini. Terus save frame-nya diaktifin. Nah, kalau udah dapat, kurang lebih view yang saya ambil seperti ini. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi kalian bisa lihat proporsionalnya dari view yang saya ambil. Dan setelah kalian atur-atur, mulailah kalian atur materialnya. Nah, di air kan sudah tadi. Terus untuk material di bagian kayu-kayunya ini kurang lebih ya hampir sama sih. Oh ya, ini saya menggunakan warna ya, warna dasar aja sih, warna coklat ya. Jadi di sini warna coklat, terus di sini kayu. Kayu ini juga saya ambil dari V-Ray Material Asset Editor. Kurang lebih settingannya seperti ini nggak ada saya ulik-ulik lagi, udah dari sananya ya. Dan ini untuk bagian tangganya, ini adalah material default dari modeling Paul O tadi gitu. Jadi dari modeling yang buat ini. Untuk settingan kayunya, nah di sini nih. Jadi untuk modeling ini saya agak setting sedikit. Jadi untuk modeling ini tuh saya ada setting sedikit untuk settingan materialnya. Nah, jadi untuk keseluruhan kayu yang kita gunakan di sini, ini saya setting, saya tambahin reflectionnya ya. Jadi sedikit ada saya tambahin reflectionnya. Terus untuk refractionnya kurang lebih nggak ada yang saya tambahin, iornya juga nggak ada. Jadi di bagian sini saya tambahin reflectionnya gitu. Terus untuk bagian atapnya ya, bagian atapnya ini modeling dari sana dan ya saya rasa cukup detail dan cukup bagus juga ya modelingnya. Terus materialnya saya menggunakan konsentrat grey 06 100 cm ya di ini. Nah, ini untuk material atapnya, atap beton ya. Walaupun sebenarnya di sini nih bukan beton sih ya. Ya, pokoknya intinya kalau rendering 3D atau visual 3D yang penting bagus ya, terus masuk akal, kelihatannya realistik gitu. Nah, itu bisa kalian gunakan gitu, walaupun bukan material aslinya. Di sini juga saya ganti ya material aslinya menggunakan beton yang mengkilat. Ini konsentrat reflektif. Dia mengkilat tapi nggak terlalu nyala banget atau nggak terlalu banyak banget refleksinya gitu. Selanjutnya di bagian sini, bagian kaca ya, bagian kaca glass window netral hampir sama. Di bagian sini V-Ray Asset Editor ya, saya ambil bagian glass. Nah di glass ini kalian tinggal cari-cari aja ke bawah gitu. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Kayaknya udah ya, untuk bagian material udah semua kita udah bahas. Jadi material-material yang kita pakai ini sebenarnya material dasar dan tidak terlalu banyak diulik-ulik. Paling hanya penambahan reflection doang gitu. Dan penggantian beberapa material yang kita sesuaikan dengan V-Ray Asset Editor gitu. Dan selanjutnya kita bakal ngebahas tentang pencahayaannya ya. Jadi pencahayaannya nih. Nah, di sini pencahayaan yang saya pakai ya. Di sini ada spare light di dalam sini. Satu, dua, tiga ya. Pokoknya bagian dalam interiornya lah. Karena saya nggak mau kelihatan gelap gitu bagian dalam interiornya. Terus saya pengen eh, memperlihatkan atau pengen ngadain sedikit efek refleksi gitu. Jadi harus ada cahaya di dalamnya. Dan untuk spare light-nya sendiri di sini ya, ini intensitasnya 3000, warnanya kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini, intensitasnya 3000 spare light gitu. Untuk settingannya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk settingannya itu kalian bisa ikutin aja seperti ini karena defaultnya nggak seperti ini gitu. Jadi centang-centangnya itu beda. Kalian bisa perhatiin aja untuk bagian centangnya ya. Oke. Jadi untuk spare light udah jelas. Selanjutnya saya menggunakan efek cahaya ini nih. Nah, ini rectangle light ya. Rectangle light saya gunakan efek cahaya dari bawah ke atas tapi sebenarnya sama fungsinya di sini karena double side ya. Untuk settingannya seperti ini. Oke. Nah, jadi kalian bisa perhatiin baik-baik settingannya. Terus intensitasnya atau intensity-nya saya kurangi jadi 10. Defaultnya 20. 20 atau 30 saya lupa ya. Jadi saya kurangi jadi 10 nih. Dan selanjutnya untuk sunlight.
Nah, ini nih untuk sunlight kalian aktifin di bagian atas sama bagian bawah terus setting kurang lebih seperti ini ya. Mungkin teman-teman penasaran dengan hasil dari settingannya yang kita sudah setting di sini. Nanti saya bakal perlihatkan di akhir video. Atau mungkin juga kalian sudah bisa atau sudah ada gambaran ya tentang hasil renderingnya di thumbnail gitu. Jadi kan thumbnailnya saya pakai dari hasil rendering ini. Oke, jadi kita bakal langsung lanjutin lagi untuk settingan sunlight-nya. Intensitasnya ini 2,5 ya atau intensity-nya. Dan settingannya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa ikutin aja. Karena ini settingan yang saya gunakan untuk efek cahaya atau bias cahayanya itu mencar ke sini nih. Nah, jadi mencar ke bangunannya ini gitu. Jadi kurang lebih seperti inilah settingan yang saya pakai. Dan untuk warnanya ya, saya rubah juga warnanya. Jadi seperti ini. Ini efek warna sih, efek warna environment lebih tepatnya gitu. Oke, dan selanjutnya di sini di bawah nggak ada yang saya tambah-tambahin lagi. Ya kurang lebih mainnya di sini ya, custom orientation. Nah, jadi saya mainnya di sini untuk settingan sunlight-nya. Oke, jadi untuk cahaya sudah jelas. Selanjutnya kita bakal ke sini bagian environment. Nah, sebelum lanjut ke environment, buat teman-teman yang apa ya, yang belum tahu ini putih-putih ini apa, ini namanya Kios Cosmos ya. Jadi yang udah lama nonton juga pasti udah tahu ya. Ini Kios Cosmos atau yang menggunakan Vire 6 juga pasti udah tahu. Untuk Kios Cosmosnya sendiri kalian bisa langsung ambil-ambil atau comot-comot komponen-komponen yang bisa kalian tambahkan ke komponen pelengkapnya gitu. Jadi untuk Kios Cosmos ini saya nggak terlalu ngebahas ya, karena di Kios Cosmos udah nggak ada yang perlu dibahas, tinggal comot aja dari sini gitu materialnya ataupun komponen yang kalian pakai kayak misalnya tumbuh-tumbuhan ya. Ini berdasarkan keinginan kalian sendiri untuk penempatan-penempatannya ya. Jadi kalian bisa kira-kira aja di bagian-bagian mana yang kira-kira bagus untuk ditempatin tumbuhan-tumbuhannya. Terus tumbuhan-tumbuhannya ini kalian juga bisa cari-cari gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk yang penasaran ya tumbuhan-tumbuhannya itu yang saya gunakan ini kurang lebih ini ya. Jadi kalian bisa lihat aja di sini. Nah, ini tumbuhan-tumbuhan yang saya gunakan di modeling kali ini. Oh ya, ini udah bukan tumbuhan ya. Oh ya, ini udah bukan tumbuhan. Di sini tumbuhan juga, tumbuhan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, jadi udah jelas. Dan satu lagi di sini ada Vire proxy ya. Ini nih. Nah, ini namanya proxy. Untuk aslinya ya dia berbentuk untuk aslinya sendiri ini modeling 3D ya, berbentuk 3D utuh yang saya proksikan dan ya buat ini tuh jadi ringan banget gitu. Dan dia hasilnya bakal putih-putih seperti ini. Tapi pas di-download dan dia bakal jadi putih-putih seperti ini kalau udah di proxy. Tapi pas di render ini hasilnya bakal bagus banget gitu. Ya, untuk memperingan modeling kalian gitu atau objek-objek modeling kalian kalau misalnya kalian pengen jauh lebih ringan gitu. Kalian bisa proxy aja. Oke, jadi udah jelas untuk Chaos Cosmosnya juga. Dan selanjutnya kita bakal beralih ke environment ya. Di bagian sini ini intensitasnya ini atau intensity-nya saya kasih 40 ya. Saya rubah 40 dan untuk environment-nya sendiri saya menggunakan environment ini Fish Eagle 16K ya. Ini kalian download di Polyheaven ya. Nanti saya bakal cantumin juga untuk web downloadnya Fish Eagle ini di Polyheaven atau kalian bisa juga langsung cari polyheaven.com ya. Nanti ada di deskripsi kok saya bakal cantumin gitu. Ya, jadi untuk ininya saya pakai ini ya HDRI-nya. Terus untuk settingannya ya kurang lebih seperti ini. Teksturnya ya ini nih, tekstur placement. Nah, ini rotasi-rotasinya saya gunakan seperti ini. Terus skalanya ya, skala rotasinya 1,2. Terus bagian atas ya kurang lebih seperti ini. Oke.
Ya, jadi sudah jelas untuk settingan HDRI-nya kalian bisa download di Polyheaven. Selanjutnya settingan-settingan yang lain udah nggak ada sih, jadi tinggal kalian pakai RTX aja. Terus untuk global illumination-nya dihidupin ya, dan light shades atau subdiv-nya ini saya pakai 2000 ya. Karena saya pengen hasil terbaik dari renderan yang ini. Karena ini renderan Fusion, terus yang modeling juga ini keren banget ya. Mulai dari kontur-konturnya, terus modeling bangunannya juga lumayan detail ya. Walaupun ada beberapa material yang kurang bagus dan saya rubah-rubah sedikit ya. Dan ya pokoknya ini dua modeling yang saya fusion atau saya gabungin ya atau saya kombinasiin dan ya pokoknya hasilnya harus bagus gitu, harus bagus hasil renderingnya gitu. Oke, jadi ini subdiv-nya saya kasih 2000, terus denoiser-nya saya aktifin gitu. Dan yap, untuk teman-teman yang udah penasaran dari tadi hasilnya seperti apa, kalian bisa langsung lihat aja kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, jadi hasil dari yang sudah kita render-render tadi, nah ini airnya ya, airnya terus penempatan tumbuhan-tumbuhannya, terus ini saya tambahin di Photoshop sih ya. Jadi kalau di Photoshop itu saya tinggal tambahin yang namanya LUT atau settingan environment atau settingan environment secara keseluruhan sehingga membuat kontras gambar kalian itu lebih bagus gitu. Tapi untuk aslinya udah bagus. Kalaupun nggak diedit di Photoshop itu nggak masalah gitu. Nah, jadi ini tambahin burung, terus LUT itu doang sih di Photoshop. Dan kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Ya, jadi buat yang penasaran tadi, ini hasilnya. Kalian bisa komen memuaskan atau enggak ya. Tapi kalau saya sih udah sesuai ekspektasi gitu. Mungkin kalian bisa setting lagi lebih bagus dari ini, kalian bisa download sendiri di 3D Warehouse untuk modelingnya ini. Kalau kalian pengen untuk modeling dari konturnya sendiri, kalian bisa langsung komen-komen aja di kolom komentar, banyakin komen di situ. Dan saya pasti bakal ngebalas komen-komen kalian. Nanti kalian bisa cantumin email kalian, jadi saya bisa kirimin di situ gitu. Oke, mungkin segini dulu untuk render realistik Vire 6 part 3 ya. Dan yap, jangan lupa untuk kalian support channel ini dengan cara kalian like, komen, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu channel ini dan saya pun semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur. Oh ya, saya juga ada nambahin fitur give thanks atau terima kasih. Kalian bisa cari aja di bagian kanan ya, kanan video kalau nggak salah di situ ada titik 3, kalian bisa klik di situ ada terima kasih atau give thanks. Kalian juga bisa support channel ini dari situ gitu. Oke, saya Ardi pamit undur diri. See you di next video berikutnya. Bye guys.